Sudah bisa saya mulai, Bu Yani? Bisa, Pak. Oke. Ya, langsung aja seminar strategi sukses untuk salesperson melalui aktivitas marketing. Jadi tadi saya sekilas melihat ada 90-an sudah join di Zoom ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat lah ya. Apalagi kita sebentar lagi akan ada launching baru, yaitu model 7-seater MPV yang di atas kelasnya Expander atau di bawah sedikit Pajero Sport. Ya, nama kodenya adalah DST atau DST. Kemarin BM-BM Anda dengan kami sudah meninjau langsung, mendengar presentasi langsung, kemudian bahkan diberikan test drive langsung. Dan hasilnya sangat memuaskan ya. Suspensinya itu oke banget gitu. Dikasih coba jalan yang jelek, ya duduk-dudukan. Kemudian juga dikasih tes kecepatan rem. Dan itu akselerasinya sangat bagus, responsif sekali. Walaupun 1500, tapi karena turbo, nah tenaganya itu, tarikannya itu sangat responsif. Ya, kemudian yang sangat penting itu adalah soundproofnya juga bagus gitu. Ya, jadi ibaratnya adalah apa kakak tuanya dari Expander, tapi kita nggak bilang kakak tuanya, malah adiknya Pajero lah ya, cuma dalam bentuk bensin gitu. Ya, tapi istilah itu kita yang ngomong, tapi intinya ini mobil wah mantap banget gitu ya. Jadi saya sarankan kepada salesperson mitra yang saat ini sedikit kurang penjualannya, coba di-push. Ya, coba di-push. Ya, sehingga Anda bisa bertahan sampai dengan Juli pada saat launching nanti. Ya, di bulan Juli 17 akan di-launching produk ini. Nah, pada saat itu, sebagai pengalaman saya di Mitsubishi, adalah masa panennya dari person itu atau sales mitra itu, yaitu setiap launching produk baru Mitsubishi, dalam 3 bulan pertama selalu itu ibaratnya adalah panen rayanya. Ya, jadi selama ini Anda sedikit bersusah payah di lapangan, panas terik, fighting dan segala macam. Mudah-mudahan ini di Juli mendatang, kalau Anda masih bisa bersama kami, PT Dipo, ya mudah-mudahan ini ada menjadi ibarat panen balik lah ya, apa yang telah Anda capai dan Anda bisa kumpulkan di saat nanti. Tapi dengan catatan, dalam 3 bulan ini Anda harus betul-betul membuktikan Anda bisa bertahan, yaitu menjual minimum 2 unit, 1 sekian unit, sehingga Anda tetap eksis dalam daftar registrasi di MNKSI, sehingga Anda nanti dikasih kesempatan untuk jaga pameran, ya apa yang di Jakarta bisa ikut kias dan segala macam. Jadi ini sangat penting, ya yang di Jakarta terutama ya, tolong usahakan Anda bertahan, dan bahkan bisa menjual lebih banyak dalam 3 bulan ini untuk tipe-tipe lainnya, sehingga klaster kita di Jakarta itu bisa naik ke klaster A atau B, sehingga dapat kesempatan untuk menjaga di hari-hari ramainya gitu. Ini penting sekali. Jadi ini awal sebelum saya masuk ke materi, informasi ini sangat penting. Nah, bagi yang di luar Jakarta juga sama. Ya, kenapa saya bilang panen raya 3 bulan? Ya, kalau dalam 3 bulan itu mudah-mudahan ya harapan kita itu booming atau ya banyak peminatnya begitu, sehingga mobil tanda petiknya dalam antrian ya, atau harus menunggu sedikit lama, atau tidak langsung ready stock ya, atau ready stocknya juga seminggu 2 minggu, sehingga dalam kondisi begitu harga umumnya tidak jojoran ya, bahkan tidak ada diskon karena diprioritaskan ya untuk dapat unit dulu. Ya, sudah bagus gitu. Jadi yang penting dapat unit dulu Pak, harga sama, yaitu sudah sesuai harga launching. Nah, itu akibatnya insentif imbalan Anda udah pasti full. Ditambah lagi kalau ada yang kredit, itu juga refundnya full. Nah, dalam 3 bulan itu, kalau Anda bisa menerima order yang SPK yang cukup banyak, sampai per bulannya 4-5 unit dari tipe DST ini, ditambah tipe-tipe lain, ya, artinya bisa dibayangkan pada saat seperti itu Anda bisa menjual 6 unit, 7 unit per bulan. Pengalaman saya itu mengatakan hasilnya itu penghasilannya adalah di atas
15 juta sampai 20-an juta. Itu adalah kalau bisa mencapai angka 78 unit, 67 unit saja, itu udah pasti di atas 10 juta hasilnya. Ya, penghasilan pendapatan Anda. Ya, kemungkinan besar ada satu dua yang leasingnya panjang, itu langsung terbang di atas 20 juta. Jadi ini momen yang sangat penting buat Anda pahami. Ya bagaimana? Ya, saran saya dari sekarang, bukan menunggu bulan Juli. Dari sekarang Anda sudah mempersiapkan diri menjual tipe expander, menjual Pajero Sport, Expos, L300. Ya, bahkan nggak apa-apa, Canter juga nggak apa-apa. Kita akan hitung kombinasi sebagai performance Anda untuk bisa bertahan. Nah, tentunya minimum satu unit tipe dari MMC produk, yaitu PC produk itu harus ada supaya Anda bisa terregister di sistem dinanya NMKSI. Nah, ini penting sekali ya. Oke, saya pikir itu pembukaan untuk informasi penting buat Anda semua. Kita langsung aja ke materi, silakan Bu Yani. Ini oke, sudah pernah Anda lihat panel. Lanjut lagi, oke, suspek ya. Jadi panel itu suspek, kemudian lanjut lagi. Prospek, setelah prospek naik lagi, kualitasnya menjadi hot prospek. Setelah hot prospek, naiklah kualitasnya menjadi SPK, terjadi deal, MOU, transaksi, ya artinya sementara sudah harapannya sudah terjadi penjualan, hanya menunggu kalau ada leasing yang kurang lancar. Next, nah ini hari ini saya mau berikan sedikit saja sebenarnya, ya ini sebenarnya administratif saja, ya kan. Nah ini juga dari tadi SPK naiklah ke bagian KP. KP ini di internal kita saja, yang kemarin saya sudah jelaskan panjang lebar juga. Oke, next lagi Bu Yani. Nah ini materi yang hari ini saya mau sampaikan sangat singkat sekali dan Anda sudah familiar. Cuman ini mungkin ada teman kita dari PT MIDI, sales mitra atau salesperson dari PT MIDI, mungkin masih banyak yang baru sehingga seminar ini sangat bermanfaat ya, terutama bagi Anda yang masih baru bergabung. Nah, ini adalah DO. DO adalah suatu ibarat itu sebenarnya singkatan dari delivery order. Jadi ada semacam form perintah untuk mengirim kendaraan. Yaitu perintah penyerahan kendaraan yang diterbitkan dealer. Ya, sebagai ganti istilah dari conversion. Ya, jadi sebenarnya kalau secara umum terjadi transaksi itu disebut dengan conversion. Ya, conversion itu artinya terjadi convert dari SPK menjadi DO, menjadi transaksi, itu conversion. Tapi karena keseringan kita menggunakan DO, surat DO, sehingga sudah dipakai DO itu secara umum juga bahwa DO itu adalah conversion. Yang setelah berhasil mengeksekusi SPK. Nah, ini format dari DO yang lama mungkin saya tidak ini, ya kan. Tapi tidak ada salahnya ya untuk mengetahui bahwa ini DO ini harus diisi pada saat ya unit dikirim kepada customer dan dicek satu-satu gitu loh. Nama sudah benar, ya kan, alamat dan segala macam. Oke, tapi yang paling penting checklistnya itu ada. Kelengkapannya itu apa gitu. Apakah badan bodinya, eksteriornya itu ada cacat? Ya, jadi kalau nggak ada cacat, diconteng bagus interior, kelengkapannya apa, semua dicek satu-satu dengan yang ada di form ini. Nah, setelah dicek face to face dengan customer atau perwakilannya, disetujui bahwa ini sudah lengkap, ditandatangani lah oleh bagian. Ini ada berbanyak tanda tangan, tapi khusus sampai di tangannya mitra itu adalah di saat pada customer yang teken dan mitra yang teken atau siapa yang mengirim atau siapa yang menyerahkan yang teken. Jadi yang di atas itu sebelum unit keluar itu ada prosesnya dari gudang ngecek, amin cek, ya dari gudang cek kondisi mobil apakah sudah layak atau bukan layak, sudah memenuhi syarat 100%, ya tidak bisa bilang layak, 100% siap dikirim. Ya kemudian bagian amin pembayaran sudah oke belum, kontrak sudah teken, TDP sudah bayar. Nah itu belang-belang yang di atas itu sudah lolos, akhirnya baru terjadilah bisa kirim mobil. Sehingga kalau ingin minta kirim mobil, syarat-syarat itu harus dilengkapi dulu pembayaran dan lain-lainnya. Ya,
Ini mungkin sedikit kurang jelas. Di bawah itu ada kelihatan gosok-gosok hitam. Ya, mungkin ini tidak semua lakukan, tapi pada kesempatan ini saya ingin menghimbau, ya bahwa termasuk seluruh cabang depo dimanapun, termasuk saya tahu sebagian besar tidak menggunakan sistem ini, tapi dengan kesempatan ini dan kesempatan ini saya ingin bahkan mengatakan menginstruksikan ya bahwa pada saat DOL sebelum dikirim itu hendaknya di lembaran DO ini digesek-gesek, ya, diesek-esek dengan nomor rangka. Ya, ini saya tahu banyak tidak jalankan, tapi saya minta ini dijalankan. Dieseklah nomor rangka yang mau dikirim, kemudian dilihat diconteng antara nomor rangka yang diesek dengan unit yang dikirim, dengan nomor sasis yang di atas itu. Ya, yang apakah sama gitu. Ya, kalau ternyata beda, itu fatal gitu. Ya, bahkan kalau sudah kirim dengan SNK, ini juga boleh cocokkan dengan SNK. Ini nomor rangka, gesekannya cocok dengan SNK. Itu paling mantap gitu. Ya, kenapa saya bicara begitu? Pernah pengalaman, mobil udah dikirim beberapa tahun kemudian, baru ketahuan. Ternyata mobil dikirim tuh salah kirim nomornya. Unit yang diambil itu beda. Bisa bayangkan. Ya kan, problemnya itu fungsinya sebagaimana gitu, mobil sudah sekian tahun, ya kan, baru waktu dia mau perpanjang STNK baru 5 tahun, baru ketahuan nomor sasisnya nggak cocok dengan SNK, fatal banget. Mobilnya dia kembalikan ke kita terima full, dan yang salah kita. Nah, fatal sekali itu. Jadi ini benar-benar cross check yang sangat penting untuk tidak salah kirim unit. Namanya di gudang ratusan unit. Ya kan, mobil bisa salah ambil warna sama hati-hati. Nah, inilah kunci untuk mengontrolnya. Jadi yang di bawah itu ada esek nomor rangka, itu sangat penting. Oke, next lagi. Nah, sangat penting pada proses salesperson untuk penyerahan kendaraan sekaligus menjelaskan, nah ini ya, saya kecilin dulu di saya. Sangat penting pada proses ini, salesperson untuk menemani penyerahan kendaraan sekaligus menjelaskan fitur-fitur free service yang dihadapan apa saja dan garansi yang ada di kendaraan ini. Sangat penting, kenapa saya menggunakan kata sangat penting, itu ada kaitan dengan kedepannya. Ya, jadi sangat penting. Nah, tentunya pada saat itu juga momen ini Anda bisa manfaatkan. Ya, Anda ambil foto, ya, dari konten yang bagus, ya, ada seremoni, delivery seremoni, ya kan, Anda lagi menjelaskan. Nah, mungkin beberapa foto itu kalau mungkin kalau ada foto customer, tentu harus izin kalau keberatan ya kalau Anda mau upload atau posting ke misalnya ke Instagram atau ke YouTube atau apa. Ya, tapi kalau tidak ada, hanya Anda sendiri, ya tentunya Anda yang berhak atau Anda sendiri tentu tidak masalah. Anda mau upload ke YouTube, mau ke mana-mana, itu menjadi bahan promosi buat Anda. Buat diri Anda delivery, Anda kirim mobil, Anda berhasil delivery mobil ke customer. Tapi kalau customernya tidak keberatan, dia dimunculkan fotonya ada, silakan. Ya, tapi kalau dia keberatan mungkin mau di-blur, boleh atau enggak. Kalau bilang oke di-blur, nggak apa-apa di-blur. Itu STNK-nya juga hati-hati, platnya, plat nomornya. Ya, kalau customer keberatan harus di-blur juga. Ya, jadi ada privacy yang harus kita jaga. Ya, harus ada privacy yang harus kita. Kalau kita mau upload, ya pertama kalau ada customer di-blur atau dia izin silakan. Di platnya kalau tidak lebih baik di-blur aja lah. Kalau STNK mungkin platnya lebih blur. Karena jangan sampai tiba-tiba customernya jadi urusan itu ada mobil saya atau muka saya muncul dan timbul masalah. Ya itu juga harus diantisipasi. Oke, itu tipsnya yang saya sampaikan untuk ini. Nextnya lagi. Nah, ini contoh-contoh membangun kepercayaan citra positif. Ini kenapa tadi saya bilang bahwa pada saat kirim mobil, salesperson itu sangat penting untuk menemani. Ya, kadang saya dengar salesperson itu untuk menghemat biaya, ya udah supir saya yang kirim. Itu momen approve-nya itu
moment of truth-nya itu kehilangan momen yang sangat penting bagi Anda. Karena pada saat kirim mobil itulah customer itu paling happy, paling senang, ya, dan paling merasa puas gitu, ya. Jadi pada saat itu Anda membangun kepercayaan, ya kan, bagi konsumen citra positif. Citra positif itu maksudnya barangkali customer sebelumnya itu kamu baik sama dia, kamu waktu responnya bagus, karena belum jadi, pengen komisinya, pengen insentifnya, ya pengen duit lah gitu, sehingga Anda rajin, follow up atau sopan. Seolah-olah mungkin berkesan begitu. Tapi ketika sudah terjadi conversion atau udah DO, sebenarnya sudah tidak ada kepentingan, tapi you tetap menunjukkan sikap yang positif, ya tanggung jawab yang baik. Sehingga customer berubah citranya. Ternyata kamu itu orangnya memang orang yang bertanggung jawab. Ya, sehingga di situ sudah timbul citra positif. Ya, dan dengan demikian namanya dia sudah punya positif image terhadap Anda, berarti kepercayaan dia terhadap Anda sebagai mitra itu meningkat gitu. Itu penting sekali. Ya. Kemudian karena itu dia respect dengan Anda. Ya, jadi respect. Tadinya Anda segmen mungkin seolah dia lebih tinggi, Anda di bawah. Tetapi setelah terjadi transaksi, kirim mobil, ya, dan Anda masih tetap begitu responsibel atau begitu punya integritas dalam menangani transaksinya. Customer menjadi respect kepada Anda. Itu masa depannya, kata kunci yang sangat penting. Dengan menunjukkan tanggung jawab sampai tuntas, dengan tujuan untuk mendapatkan apa? Nah, karena dia sudah respect Anda, percaya Anda, punya image positif terhadap Anda. Kalau ada teman yang mau beli, family yang mau beli, atau dia sendiri ingin beli lagi, otomatis dia akan rekomend. Ya, pas dia bawa mobil ini, apa tadi ini mobil, mungkin mobilnya expander ini. Bawa ketemu teman, ya kan, bagus ya ini, oh ya, baru beli, baru. Boleh juga nih, berapa dia tanya. Oh ya, sama siapanya, Johnny misalnya. Itu bagus ya, ini nomor HP-nya. Saya share ke kamu sebentar, kamu coba tanya dia. Mantap kok sama dia kalau beli. Rekomendasi. Maka saya rasa sangat penting. Kenapa? Nanti ke depan satu diagram lengkap itu Anda akan lebih paham lagi. Hidup Anda ada di sini. Ya, hidup seorang mitra itu ada, mulailah dari titik sini. Ya, kalau dia sendiri mau beli lagi, ya otomatis repeat ordernya ke si Johnny, ke Anda Johnny ini. Ya misalnya kan, nggak ada yang lain karena dia sudah begitu bertanggung jawab punya, ya kan, lain begitu bagus. Nggak perlu dia pikir cari orang lain lagi. Referensi juga. Ya, referensi yang sama dengan rekomendasi itu lebih kurang sama. Ya, family mau beli, dia berani rekom. Kenapa? Tidak semua orang berani dan mau merekomendasi. Karena orang juga was-was. Dan gua kenalin ada apa-apa, gua nggak enak sama teman saya itu. Sama familinya saya gara-gara gua yang kenalin. Ya, karena hubungan sama saya aja udah nggak lancar gitu. Ya kan, ininya nggak benar, itu nggak tepat, segala macam. Kalau gitu, mending gua diam aja lah. Daripada saya referensi dan salah gitu. Nah, itu menghilangkan kesempatan Anda untuk next sale. Next sale yang enteng itu menjadi hilang. Sehingga Anda harus mengais lagi dari baru terus. Oke, next. Oke, seperti biasa ya bahwa ada penjabaran tugas yang harus dilakukan dalam kewajiban terhadap pihak ATPM MMKSI dalam hal ini ya, yaitu di SFID. Yaitu pada tahap ini, waktu Anda sudah ketemu customer, waktu selesai kirim, waktu selesai cek dan segala macam, sudah tekan, Anda harus membantu customer mengaktifkan warranty service. Ya, harus diaktifkan warranty service. Kalau tidak diaktifkan, nanti tidak bisa lanjut ke free service. Sehingga pada momen ini sangat penting untuk membantu membantu customer kadang-kadang malas coba ibu yang jalanin oke, nggak apa-apa, atau bilang Pak biar saya bantu aja, Bapak klik ini di apa ya, atau dia belum download yuk minta dia download ini MMKSI punya ini aplikasi bantunya dibuka ini.
ya atau gimana, atau punya HP di situ, saya juga detailnya nggak gitu kuasai. Tapi intinya pada saat ini Anda membantu customer membuka atau mengaktifkan warranty service. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Bagaimana kalau pas Anda nggak sempat ikut kirim mobil? Ya, wah, ini kebetulan kurang sehat atau ada apa, ada janji yang lain tidak bisa ditinggal. Jangan lupa juga, bahkan you harus mengajari supir atau driver yang kirim untuk mengaktifkannya. Ya, kalau tidak diaktifkan, nanti customer jadi masalah, waktu datang servis juga menjadi terhambat, gitu. Ya, jadi ini penting sekali. Kemudian otomatis menginput lagi SFID di kolom PKT, yaitu pencerahan kendaraan terpadu. Ya, ini penting sekali juga. Ya, ini harus diinput juga, sudah disiapkan. Ya, mungkin yang Anda udah jualan punya mungkin udah lebih paham daripada saya, tapi ini saya sampaikan kepada mitra yang baru ya, jangan lupa melakukan tugas ini supaya tidak timbul apa komplain. Kalau nanti komplain ujung-ujungnya apa dan nilai CSI, SSI-nya jadi turun gitu. Oke, mungkin ada lagi nggak Bu Yani? Saya kira itu sudah selesai untuk hari ini, singkat saja. Ya, mungkin kalau ada yang mau tanya jawab, silakan ya, waktunya sih saya ada ya. Ya, silakan kalau mau tanya jawab. Ya, kalau ada ya, mungkin kameranya boleh dibuka Bu Yani. Bagi yang mau tanya, silakan kesempatan. Yang menyangkut materi saya atau menyangkut sehari-hari Anda dalam menjalankan tugas sebagai sales mitra. Bu Yani, nggak ada kamera yang bisa dilihat. Sudah dibuka Pak kameranya? Bagaimana? Suara saya tadi kedengaran nggak ya? Kedengaran Pak Sofi. Iya, ya, saya lupa tadi dikencangin. Ya. Pak, Ya, Pak izin bertanya. ya, silakan. Saya Tina dari Pol Serang Palima. Oke. Pak, sering terjadi di lapangan, baik itu pada saat saya piket konter ataupun pada saat saya pameran, ada beberapa customer yang selalu bertanya kepada saya. Pertanyaannya seperti ini, Mbak, setelah saya menjelaskan produk di display, customer sering bertanya, Mbak, kasih saya jawaban kenapa saya harus memilih Mitsubishi, contohnya Mitsubishi Expander ketimbang produk yang lain. Tentunya jawaban saya itu selalu memberikan keunggulan dari produk apa yang saya jual ataupun tidak menjelekkan produk lain. Nah, di sini pertanyaan saya Pak, bagaimana jika next ada customer lagi yang bertanya hal seperti itu, untuk jawaban Bapak sendiri seperti apa? Jawabannya itu di luar dari keunggulan produknya ataupun lainnya. Jawaban yang sangat bisa diterima oleh konsumen gitu. Kenapa saya harus memilih produk Mitsubishi Expander, Pajero ataupun Canter ketimbang kompetitor? Itu aja Pak. Mohon jawabannya, terima kasih. Oke, paham pertanyaannya saya. Jadi customer mengatakan, kenapa saya harus pilih Mitsubishi? Sebenarnya kan kita tidak maksa dia memilih Mitsubishi. Ya, tapi bicara begini. Jadi kalau pertanyaan begini, kalau kenapa saya harus memilih Mitsubishi? Jadi ibu bisa menjawab, sebenarnya ibu memilih dalam kondisi produk yang paling baik bagi ibu, yang paling cocok untuk ibu. Sebelum ibu memilih. Jadi dibalikin, ya kita bilang, saya kan tidak paksa ibu pilih itu kasar. Ya, jadi kita kasih sebenarnya ibu bisa membandingkan ya sebelum menetapkan pemilihan ke Mitsubishi. Tentunya ketika ibu memilih Mitsubishi, ibu sudah mempelajari atau mempertimbangkan keunggulan, kelebihan-kelebihan yang ada di Mitsubishi, dan bahkan mungkin ibu juga menemukan ada kekurangan atau kelemahan-kelemahan di produk kompetitor, sehingga akhirnya ibu memilih Mitsubishi. Ya, jawabnya hanya bisa gitu aja.
Ya seperti itu aja saya pikir. Ya, jadi kalau kita saya kan nggak maksa, tapi itu kasar. Ya, jadi kita kembalikan bahwa ibu memilih Mitsubishi di ujungnya pasti karena ibu merasa Mitsubishi itu lebih unggul dalam berbagai hal. Andaikan, ini boleh sedikit, kan dia belum di tahap hot prospect ya. Kalau di tahap hot prospect kita nggak bicara ini. Anda juga seandainya, andaikan misalnya pada ujungnya ada ibu memilih produk yang di kompetitor yang ternyata jauh lebih banyak keunggulannya. Saya yakin ibu juga akan memilih produk kompetitor. Ya, jadi di awal ini boleh. Jadi tahap ini kalau dia kenapa Smart Pajero, kenapa Expander, ini masih tahap sangat awal. Bahkan di suspek pun mungkin belum. Mungkin belum ya. Anda lebih suspek. Masih sangat rendah sekali ya kualitas untuk menuju DO. Sehingga boleh. Tapi kalau di tahap sudah hot prospect, hindari berbicara bahwa ibu masih bisa mempertimbangkan merek lain. Itu tidak boleh bicara lagi. Paham ya? Ya, di tahap prospek tidak boleh mengatakan begitu. Tapi di tahap suspek, silakan toh dia belum tentu beli mobil. Ya, sehingga pertanyaan seperti itu balikin aja. Ya, akhirnya ibu memilih yang menurut ibu terbaik. Oke, itu saja. Terima kasih. Silakan. Kalau ada lagi. Udah. Bapak, harus di Kota Tangerang, Pak. Silakan. Harus di Kota Tangerang. Di Kota Tangerang ya. Pak, saya mau tanya mengenai DO, Pak. Delivery order. Itu kan kita harus jelasin waktu pas pengiriman kan. Sedangkan kalau proses final listing, itu kan di kita harus DO dulu dikirim ke listing buat pengajian berpenguasa baru bisa dikirim ke kita. Saya pernah jadi tegur konsumen kok saya diajarin bohong, padahal saya belum terima unit gitu. Padahal itu regulasinya kan unit dikirim harus pelunasan dulu Pak dari dealer kita. Itu gimana Pak? Itu bedakan dari Dipo atau dari teman manajemen kita? Gitu. Tolong dijelaskan Pak. Terima kasih Pak. Saya belum begitu menangkap pertanyaan. Tutup. Oke. Kalau dia ulangi lagi nih. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Saya belum begitu menangkap. Coba. Mengenai form BO Pak. Jadi tadi saya nggak begitu mengerti pertanyaannya ya, bahwa customer mengatakan kenapa mesti bohong gitu. Itu maksudnya gimana ya? Saya coba bisa diulang nggak pertanyaannya? Kan kita untuk delivery unit itu mesti pelunasan leasing dulu Pak di kita. Mesti ada? Pelunasan leasing. Oh, oke. Ya. Jadi lunas dulu baru unit bisa di delivery ke customer. Oke. Sedangkan ya. Sedangkan form BO itu kan mesti ada tangan customernya kan baru bisa buat penagihan ke leasingnya gitu loh. Nah, jadi begini. Sebenarnya kebijakan pelunasan setelah kirim mobil itu adalah sudah benar. Artinya menghindari segala resiko kalau sudah kirim dan ternyata ada yang belum bayar. Sehingga itu kebijakan sudah benar. Ya, nah kita urut dulu ya, urut dulu. Namanya leasing dan sudah disetujui, TDP sudah lunas. Oke, TDP sudah lunas. TDP sudah lunas dong, pasti ya. Kontrak sudah teken, kontrak sudah teken. Sudah, semua udah beres. Ya, jadi kasusnya begini. Yang the best adalah TDP sudah bayar, kontrak sudah kirim, sudah teken semua, unit kirim. Itu the best. Ya, itu pasti prosedur SOP terbaik. Andaikan ini kasus contoh-contoh banyak ini. Andaikan. Jadi tidak menjadi suatu kebijakan yang standar, tapi andaikan. Contoh kedua, TDP-nya itu 50%. TDP 50%.
kontrak sudah taken. Oke? Leasing, ya, sudah taken kontrak. Konfirmasi ke leasing, boleh kirim mobil. Leasing juga mengatakan boleh kirim mobil. Konfirmasi ke leasing, cover asuransinya sudah dihitung mulai belum? Sudah dimulai. Konfirmasi kapan akan dicairkan dari leasing, sudah dijawab juga. Ya, ini kirim besok paling lambat atau lusa paling lambat kami cair. Ya, sebenarnya ketika turun PO kontrak sudah taken, risiko untuk dealer sudah menurun sekali, sudah hampir tidak ada. Artinya gini, suatu kontrak sudah taken, leasing sudah approve dulu ya, leasing kalau nggak approve nggak mungkin taken kontrak, karena dia udah approve, TDP sudah kita terima. 50% ya, saya besarin dulu 50%. Kontrak udah taken. Pada dasarnya, pada keadaan seperti itu, kirim mobil sudah bisa diberikan kebijakan khusus pada dasarnya. Tapi kan namanya lebih baik nggak pusing di jalan, tiba-tiba ada apa-apa kan pusing juga pusing. Sehingga selalu kita usahakan, nanti saya baru transfer. Saya baru kirim. Mungkin kebanyakan customer itu tidak keberatan. Ya. Tapi sesekali customer saya minta kirim, kontrak saya udah taken, ya kan? Tinggal tunggu bayar leasing. Itu coba diskusi dengan BM. Kemungkinan BM bisa memberikan approval dengan berkomunikasi dengan leasing bahwa ini customer kami mau kirim mobil boleh nggak? Oh boleh, by WA ya tulis ya, jangan by lisan, ya kan? Dan asuransi sudah terhitung cover belum? Cover note-nya. Sudah. Ya kami kirim ya. Oke, silakan kirim. Itu bisa dilakukan. Ini satu unsur. Tapi contoh kedua. TDP-nya, total DP yang dibayar kurang dari 10%. Ya, saya kasih tanda petik lah. Kok bisa kurang 10%? Ini sebenarnya enggak, tapi total TDP yang kita terima, misal harga 350 juta, kita baru terima 10 juta. DP ringan. Kasus begini diwajukan ke BM akan tolak. BM tetap akan mengatakan, cair dulu. Kenapa? Walaupun sudah kontrak, tadi kan katanya sudah kontrak, sudah ada cover note, sudah ada ini semua sudah lengkap lah sudah taken. Tapi kasus kedua ini kenapa diajukan BM mengatakan coba tetap minta cair dulu. Nah ini BM punya visi atau punya pengalaman yang jam terbang yang lebih baik. Karena BM berpikir mobil dikirim, ya kan nilainya cuma 10 juta. In case kalau ada apa-apa sangat beresiko. Ya artinya mobilnya udah bekas tabrakan lah misalnya. Mau dikasih ke customer, mungkin dia pikir, ya udahlah, saya nggak usah lanjut lagi deh. Ya kan? Baru kirim, ya kan? Dalam perjalanan, ya kan? Timbul kecelakaan. Nilainya tentang 2 bulan, 3 bulan selesai diperbaiki. Customer nggak mau terima. Ya, minta baru yang nggak bisa, ini sudah sesuai unit memang untuk apa? Ya udah, mesin aja 10 juta nggak usah ambil. Nah itu timbul masalah di internal kita. Sehingga ada ketentuan yang BM terima bahwa DP ringan tidak boleh tidak lunas sudah kirim. Paham ya? Nah, jadi itu kira-kira seperti itu. Nah tadi mengatakan bahwa bohong atau tipu itu saya nggak jelas. Mungkin. Di dalam satu kontrak leasing, selalu ada satu lembaran BAST. Berita acara serah terima. Selalu include atau sudah terbundel di dalam itu ada berita acara BAST yang sudah diteken oleh konsumen. Ya. Itu artinya sebenarnya konsumen dianggap sudah menerima. Walaupun itu adalah semacam penandatangan di awal. Namun kita paham pada saat proses hukum itu bisa dipakai bahwa sebenarnya customer sudah terima. Nah itu ada di dalam itu mungkin kalau hal begitu bisa terjadi, tapi
sejauh yang saya sekian lama jarang mempermasalahkan bahwa BAC itu dipermasalahkan jarang. Ya, sehingga yang dipegang adalah DO yang dari nilai. Ya, akhirnya yang dipegang itu adalah formalitas. Ya, tapi kalau pas mempermasalahkan lembaran itu dijelaskan formalitas saja. Ya, ini satu kesatuan dalam kontrak. Ya, nanti Bapak akan dapat lagi satu DO dari dealer yang resmi untuk sebagai fisik terimanya. Itu kira-kira penjelasan saya. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Masih yang mana? Ada lagi? Kalau tidak ada, Ada, ya. Pak. Ya. Selamat siang, Pak. Saya Ayu dari Konsera. Izin bertanya. Jadi Pak, bagaimana cara menghadapi konsumen yang terutama kita para perempuan ya Pak, yang kadang tuh konsumen datang terus bagaimana cara membedakannya konsumen yang serius ingin membeli dan kayaknya itu bisa aja gitu, dan gimana cara menghadapinya agar tetap terlihat profesional. Maaf, saya nggak begitu jelas suaranya. Saya nggak begitu nangkap pertanyaannya. Suaranya tadi agak blur. Bisa diulang? Siapa bisa bantu? Atau didekatin? Selamat siang Pak, dengan saya Ayu dari Diko Serang. Saya izin bertanya Pak, kan terutama bagaimana cara menghadapi konsumen yang datang, membedakannya yang serius atau tidak serius, terutama untuk kita para perempuan. Itu kadang di lapangan suka datang, cara membedakannya seperti apa yang konsumen datang serius atau tidak serius gitu, dan gimana cara menghadapinya agar tetap terlihat profesional. Iya. Oke. Kalau ini saya udah jelas, suaranya cukup jelas ya. Jadi sebenarnya pertanyaan itu udah dijawab saya di slide-slide saya sebelumnya. Ya, tentu mulainya dari prospek ya, Ya, kalau suspek saya skip aja. Kita mulai dari prospek. Di situ Anda nanti coba dengar ulang atau lihat ulang, ciri-ciri prospek itu apa. Pertanyaannya itu nggak terlalu serius, ya kan, belum serius. Lebih banyak Anda yang aktif mengajukan pertanyaan, dia jawab, atau dia bertanya sesekali gitu. Ya memang ada tanya harga, ada tanya cara bayar, tapi ini sudah serius atau enggak sih? Nah tadi ada satu ungkapan mungkin yang Anda tersirat atau tidak sampaikan, yang Anda tidak tersirat, ya mudah-mudahan saya salah tangkap ya. Tadi Anda mengatakan, saya kan perempuan gitu. Nah, tadi ada satu, saya dengar seperti itu ya. Mungkin Anda merasa, sebenarnya ini kebetulan calon prospek ini cowok gitu. Nah, cowoknya sebenarnya karena tertarik sama saya atau tertarik sama mobil ya. Mungkin ya. Kalau saya salah tangkap ya minta maaf. Seandainya begitu, ya tadi udah benar, sudah Anda jawab sendiri. Ya, saya jawab dengan profesional. Itu sudah bagus, Anda sudah jawab dengan tepat. Kita nggak perlu menafsir atau menebak calon ini cowok. Ya kita bilang cowok, ini kasus saja, saya nggak bicara, ini contoh study case. Ada cowok sepertinya entah dia tertarik sama saya atau mobil ya. Profesional aja, Anda anggap dia tertarik sama mobil aja. Ya, jangan pikir dia tertarik sama diri Anda. Itu walaupun mungkin ada, tapi yuk kesampingkan. Kesampingkan aja. Yuk ladeni. Lama-lama akan ketahuan kok. Ya, setelah beberapa kali engagement, akan ketahuan arahnya. Ini sebenarnya serius mau beli mobil atau tidak. Ya, kalau dia serius, ciri-cirinya akan muncul di hot prospeknya. Dia akan lebih aktif bertanya mengenai produk. Ya, bukan bertanya mengenai diri Anda. Nah, itu kira-kira. Oke, mungkin itu mudah-mudahan cukup bisa menjawab pertanyaan Anda. Ada lagi? Ada lagi? Ada Pak.
Ya, silakan. Ya, selamat siang Pak Suwardi. Saya Rudi dari Mitsubishi Dipo Palima Serang. Izin bertanya Pak, jadi sebentar lagi kan kita akan ada launching produk dari Mitsubishi yaitu DSI Concept. Nah, dan juga kebetulan nanti akan ada pameran di Gias. Nah, biasanya kan untuk pameran di Gias itu yang jaga itu sales-sales dari Jabodetabek. Sementara kita yang di daerah itu tidak kebagian, khususnya di wilayah Banten ya Pak. Nah, apakah kita bisa dari sales Dipo Banten ini khususnya wilayah Serang itu bisa untuk ikut ke acara Gias tersebut? Karena untuk dari brand-brand sebelah yang di wilayah sini juga itu bisa ikut Pak ke acara Gias tersebut karena kita juga dilibatkan sales-sales tersebut. Nah, kita pun dari Dipo Serang ini menginginkan istilahnya untuk ikut ke acara Gias tersebut karena memang pertama pengen merasakan euforianya, kedua perolehan SPK itu yang didapat sangat luar biasa Pak di acara tersebut. Itu sih Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya udah nangkap. Jadi permintaannya bagaimana kalau di Gias itu Dipo Banten boleh dong ikut jaga Gias. Ya, saya juga pengen begitu kalau bisa gitu loh. Ya kan? Nah, namun begitu begini. Karena ini sudah tanya, Bu Darul coba dong ya sampaikan ke MKI. Pak, kita kan dekat banget nih tetangga, nggak cuma satu jaman. Ya Bapak bikin pameran di situ Gias, ya kan? Kami nggak bisa ikut jaga. Boleh kali ke depan bantu pertimbangkan Pak. Ya kan? Nah, Bu Darul coba approach ya. Namanya usaha ya. Ya, kalau boleh Pak dipertimbangkan sehingga nanti di perlebar yang bisa jaga pameran di Gias langsung itu termasuk kami. Ya, namanya usaha namanya usul. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya mau mengusulkan hal yang lebih realistis. Ketika Gias berlangsung dan kita dekat banget, dan ini sebenarnya sudah berhasil ya, Ibu Daru sudah pernah saya sampaikan dan akhirnya sudah berhasil. Di tanggal yang sama, kan sudah tahu, di tanggal yang sama, segera ambil booking. Ini pertama dulu, inisiatif dari pihak kita ya, dari Dipo dulu. Kita udah tahu tanggal pameran dia itu tanggal 17 sampai tanggal sekian, misalnya 27 contoh. Jangan lupa segera booking, ya kan, tempat pameran di MOI, misalnya di MOI. Ya, di tanggal tersebut persis, bahkan atau lebih atau sebelumnya. Tapi intinya, ya kan, tidak kalah harinya. Kalau lebih awal dan berakhir lebih panjang, nggak apa-apa. Ya, tapi di hari pameran tersebut, kita juga ada pameran di Serang City atau di Serang di MOI gitu. Nah, ini akhirnya kita berhasil. Ya, berhasil. Berhasil begini. Dulu kalau pameran dia, syaratnya hanya berlaku untuk penjualan di Jabodetabek. Nah, terakhir, Dipo Banten sudah berhasil kita ikutkan program yang diberikan di Gias persis. Ya, tapi untuk make sure, Bu Daru, jangan lupa ya kan mengingatkan atau komunikasi dengan MKC. Pak, nanti Gias kalau ada program apa, Banten disamain ya, ingatkan kembali. Dengan disamain itu aja sudah terbantu. Ya, sudah terbantu. Ya, kalau dia mau lihat contoh mobil, mestinya kita sudah punya test car, mestinya. Ya, kali ini seharusnya pada saat dia itu berlangsung, test car itu sudah sampai di dealer. Ya, kali ini berbeda waktu ekspos memang kendala ya, unit nggak ada, cuma ada satu di situ. Nah, kita mudah-mudahan sudah ada tersedia di Banten sehingga customer nggak usah jauh-jauh ke sana Pak, persis Pak, mobilnya seperti ini, ya kan? Nah, harganya juga sama, ya harganya sama, beda ongkir aja sedikit misalnya contoh. Ya, jadi tidak ada kendala lagi. Ya, jadi tidak ada kendala. Itu sudah cukup. Yang kedua yang lebih bagus lagi, Bu Daru. Ya, ini mungkin tugas Bu Daru. Approach MKSI bahwa Pak ini Gias ini kan dekat dengan banget. Ya,
Bapak bikin dong satu, ya kan, yang Gias bayangan gitu, shadow Gias, walaupun bukan nama Gias. Yang skalanya agak besar gitu. Kalau kita pameran kan, ya dananya terbatas gitu kan. Cuma taruh 1-2 mobil. Pak, itu ada sekali isi 5 mobil, kita bikin Gias Banten gimana? Gias bayangan gitu. Kalau ternyata disetujui, oh itu ide bagus ya, boleh loh. Nah, itu berarti Anda juga dapat, ya, ini sama, ini seperti di Gias. Sebenarnya itu membackup jauh lebih baik aja dari sisi penampilan. Tapi dari sisi eksekusi nggak ada isu ya, karena sudah disamakan. Bahkan seluruh Indonesia, yes. Yang terakhir ya kita usul ngapain dibedain, ayo seluruh Indonesia juga disamakan. Kan kita mau jual banyak, jadi nggak usah batasi. Ya kita punya di Jember juga bisa jualan ikut gitu. Oke, itu penjelasan saya. Baik Pak Suwandi, nanti saya coba komunikasi lagi dengan MPSI. Kalau yang sebelumnya kita dibuat macam Mitsubishi Auto Show untuk wilayah Banten, pernah yang kedua program sama. Kalau saya pernah minta yang sampaikan kita join di event Gias, dari MPSI sampaikan, kalau Bu Daru mau gabung, itu komunikasi sama di Jakarta, artinya dalam bentuk sharing PIC seperti itu. Yang mereka sampaikan jawabannya baru seperti itu, Pak. Mungkin itu Pak tadi. Baik. Itu kalau gitu coba kita koordinasi intern, ya kan. Mungkin ada dealer sedikit yang mau berbesar hati bagi 1-2 sales untuk tugas jaga. Tapi saya tahu yang di mereka aja ya kan rebut-rebutan ya. Tapi mudah-mudahan ada yang berbesar hati ya kan mau membagi jatah gitu. Oke, ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Yang wilayah lain tidak ada. Sumatera Kalimantan kalau ada ikut mau tanya boleh ya. Tapi kalau tidak ada mungkin saya mau tutup ini pertemuannya. Ya. Pak Suwardi, selamat siang. Oh iya silakan. Ya, Siman di Jatim. Saya lihat kan teman-teman sales yang bergabung di seminar dari Pak Suwardi ini kan sudah mulai banyak nih. Nah, mungkin salah satu informasi di next di kelas berikutnya ini mungkin kita akan sampaikan sedikit informasi dari teman-teman di pusat Pak Suwardi tentang kira-kira profiling konsumen seperti apa sih yang kira-kira yang tingkat of profilnya tinggi. Mungkin akan disampaikan dari teman-teman di pusat Pak Suwardi. Oke. Jadi saya sudah pernah WA kirim di grup ya, bahwa acara ini dimulai dengan seminar dari saya, dan kedepannya bukan saya saja. Jadi misalnya tadi ada mengatakan, saya punya pendapat atau punya materi yang bagus, ya saya punya strategi atau apa yang bagus, boleh nggak saya share ke teman-teman? Most welcome, saya kasih tahu, sangat di appreciate gitu. Jadi baik sekali ya nanti materinya setelah dikirim ke saya, ya, dan itu memang cocok gitu bahannya, waktunya. Nanti saya kasih alokasi waktu kapan, ya kan, tanggal berapa, ya kan, kasih giliran. Nanti di pertengahan Mei saja sudah ada yang akan ada sharing mengenai CS ya dan XR, tapi itu sudah voting. Ya, sharing knowledge ya, sharing knowledge mengenai XR dan CS. Tapi di situ saya sudah bilang, kalau ada PM yang punya strategi ilmu yang baik, silakan disiapkan ya. Sangat welcome gitu. Ya, oke. Disiapkan Pak itu ya disiapkannya Pak Siman. Ya, dari bahannya lagi disiapkan dari teman-teman dari analis kredit di Pusat Finance Pak. Jadi saya tanya info lebih kurang sudah 70% bahannya. Nah, mungkin dari bahan ini bisa teman-teman sales bisa membaca, melihat kira-kira karakter konsumen seperti apa sih yang kira-kira diinginkan di pusat. Supaya teman-teman sales itu enggak stres memancing di kolam yang sama. Sudah SPK, ajukan aplikasi ke leasing, di reject. Jadi kira-kira dari awal kita sudah bisa pilih kira-kira profil konsumennya seperti apa gitu Pak Suwardi. Ya bagus. Nanti yang akan sampaikan siapa? Mungkin nanti akan
di diskusikan di internal di Pusar, mungkin apakah dari PM di Oh Pusar iya. atau dari siapa Pak Sordi? Nanti Ya nggak apa-apa. disampaikan. Even di pusat yang sharing juga oke ya, nggak apa-apa. Itu oke. Kita karena di pusat itu satu grup ya, jadi oke nggak masalah. Ya. Bukan di pusatnya di sini lain kalau mau ikutan juga kita welcome aja Iya, sih sebenarnya. iya, Tapi iya, Pak ya Sordi. kita kalau di pusat mah pasti udah sangat kita itulah ya terima gitu ya. Oke, bagus. Baik. Silakan. Baik. Ya, oke. Bagus, ya baru itu yang saya mau. Jadi saya nggak terlalu capek juga tiap 2 minggu mesti cari materi. Tapi anyway nggak masalah, saya akan ada saja materinya, kalaupun tidak ada itu. Oke? Oke, thank you Pak Sordi. Ya, yang lain kalian mau tanya? Cukup ya? Ya, jadi harus rajin bertanya ya, atau mengusulkan atau bertanya juga boleh. Mengusulkan juga boleh ya. Yang mengusulkan seandainya Anda punya usul lain baik, silakan di tempat saya mau usul Pak, bukan tanya. Silakan. Ya ternyata usulan itu bagus gitu. Dan kita bisa sharing untuk dipakai untuk semua audio gitu. Alangkah baiknya gitu. Ya. Kalau begitu kita cukupkan saja hari ini ya, karena waktu juga udah cukup siang. Ya saya ucapkan semoga sukses ya dan memperkuat penjualan dalam 3 bulan ke depan, menyongsong di ST ya kita doakan di ST itu bisa sukses ya. Ya kita juga berusaha supaya harganya bisa menarik itu. Kita semua berbicara supaya harga bisa menarik sehingga nanti bisa banyak jualan, banyak SPK, banyak DO bagi tim sales force kita. Ya. Oke, selamat siang, sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.